terjadi. Sederhananya kalau memang tidak bisa diverifikasi, dia tidak punya nilai kekuatan pembuktian. Tetapi apakah itu menggambarkan seluruh proses? Ini saya harus hati-hati. Ya makanya saya kembalikan kepada majelis hakim pada perkara pokoknya. Kalau gitu pertanyaan saya, dalam suatu tindak pidana penyidikan, apakah saksi material sangat penting? Sudah sewajarnya harus diperiksa? Ya, karena dia kalau kita mengacukan pada 184 KUHP tadi saya sampaikan, ya urutan itu bukan sekedar urutan. Karena memang alat bukti saksi itu menjadi sesuatu yang penting dan sangat penting di dalam peristiwa pidana, khususnya dalam pembuktian. Meskipun saya juga mengatakan bahwa apakah setiap pembuktian perkara pidana harus ada saksi, juga belum tentu. Ketika kemudian alat bukti lain gitu ya bisa dipakai. Dalam satu peristiwa saksinya nggak ada, tapi ada surat, ada visum misalnya seperti itu. Itu bisa dipakai. Tetapi gitu, penting di dalam peristiwa pidana, iya. Jadi apakah Anda sependapat bahwa tindakan penyidik yang tidak memeriksa orang-orang di TKP pada saat kejadian adalah tindakan malpraktek? Iya, kalau kita mengacu parameter malpraktek ya. Malpraktek adalah kepada SOP misalnya, dan SOP memang atau tadi aturan-aturan penanganan manajemen penanganan perkara itu terlanggar, tentunya kita akan mengatakan ada malpraktek di sana. Ada malpraktek kalau saksi kunci di TKP tidak diperiksa dan di BAP. Seandainya peristiwa itu ada, ya. Oke. Dan tadi saya kaitkan lagi yang hadir di pemusnahan tersebut adalah orang-orang yang diakui ada tanda tangannya di berita acara pemusnahan, tapi tidak satu pun dipanggil sebagai saksi di BAP dalam perkara yang sedang berjalan. Anda mengatakan itu tergolong malpraktek. Pertanyaan kedua, kemudian setelah kasus tersebut, misalnya kejadiannya adalah di Polres Bukit Tinggi, disebutkan bahwa terjadi penukaran oleh aparat polisi di Polres Bukit Tinggi, sedangkan narkobanya tertangkap di Jakarta. Pertanyaan kedua lagi, kaitannya juga dengan praktek. Ada 4 penyidik dari Polres Bukit Tinggi di BAP di Polda Metro Jaya mengenai narkoba ini yang kemudian dibawa ke Jakarta, yang merupakan katanya hasil penukaran dari sabu menjadi tawas. Pertanyaannya, ternyata di BAP 4 penyidik tersebut tidak ditanya sama sekali oleh penyidik Polda Metro Jaya apakah melihat atau mendengar adanya penukaran sabu dengan tawas. Apakah itu juga merupakan tindakan malpraktek? Iya, saya harus mengatakan begini. Satu, ini kan ada 2 tempat yang terkait dengan peristiwa pidana, gitu ya. Saya selalu mengatakan bagaimana mengenai kewenangan untuk penanganannya, karena ini sifatnya ada di beberapa tempat gitu ya, termasuk pengadilannya pun kalau kita mau mengacu kepada KUHP, ketika dia berada di beberapa tempat tentunya yang paling mudah pembuktiannya, termasuk dalam konteks ini kewenangan penyidikan. Jadi tidak ada masalah yang mulia, karena di dalam Undang-Undang Kepolisian pun kewenangan Mabes Polri adalah kepada tindak pidana yang terjadi di seluruh Indonesia, jadi sah saja ya. Apakah kemudian tadi tidak ditanyai atau ditanyai itu menjadi satu bentuk kesengajaan atau itu bentuknya kelalaian? Tentunya kita harus periksa dan kita harus lihat dalam prosesnya gitu. Tapi kalau bentuknya adalah kelalaian atau kesengajaan, kalau bentuknya kelalaian atau kesengajaan berarti ini adalah maladministratif. Tetapi kalau memang itu kesengajaan tetapi bisa jadi ada bentuk obstruction of justice gitu. Dalam konteks ini ya kita baca 221 misalnya yang mulia KUHP, kalau itu tidak dilakukan. Terlepas dari apakah kesengajaan atau kelalaian, terlepas dari situ, tapi fakta bahwa tidak ditanyakannya satupun pertanyaan ke 4 penyidik yang menangani penanganan narkoba tersebut di Bukit Tinggi, apakah itu membuat pemeriksaan termasuk surat dakwaan itu menjadi kabur, tidak lengkap? Kan dituduh di waktu narkoba tersebut di bawah penguasaan para penyidik di Bukit Tinggi ditukar dengan sabun ke tawas. Tapi penyidiknya tidak ditanya satupun pertanyaan tersebut. Itu pertanyaan kami. Bukankah itu membuat surat dakwaan itu tidak lengkap, tidak cermat?
saya pun akan menjawabnya. Kalau saya menyimpulkan hanya ada pada satu peristiwa di antara rangkaian peristiwa penyidikan yang banyak sekali, saya yakin banyak sekali di dalam peristiwa ini, itu akan sangat sumir penilaian saya. Akan jadi sangat saya, sumir. iya, jadi saya tidak bisa menjawab ilustrasi yang seperti Baik, itu. ya. Dia tidak bisa jawab ilustrasi. Oke, kalau begitu sesuai dengan pasal 43 KUH pidana, apakah saksi kunci bukannya harus diperiksa? Iya, tadi saya katakan. Ya. Ya, kalau kita bicara tentang saksi, apalagi itu adalah saksi yang menentukan, memang Harus seharusnya diperiksa. diperiksa. Terima kasih. Beralih ke yang lain. Kalau dituduhkan narkoba yang disita di Polda Metro Jaya, induknya berasal dari Bukit Tinggi. Semula 40 kg, 5 kilo disimpan oleh jaksa untuk jadi barang bukti, 35 dimusnahkan, tapi dituduh 35 ini 5 kilo ditukar dengan tawas, 5 kilo dibawa ke Jakarta. Artinya induk